Salam kasih untuk kita semua, selamat pagi dan shalom. Senang bisa berjumpa kembali Bapak dan Ibu Saudara dalam waktu teduh pagi hari ini di edisi Selasa 7 Desember 2021. Mari kita siapkan bacaan kita hari ini 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 15. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami tunduk di hadapan hadirat-Mu mengucap syukur, memuliakan Engkau. Tuhan itu selalu baik bagi kami. Pagi ini dengan kasih-Mu, kami rindu membaca, merenungkan firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus memimpin hati kami, membuka pikiran-pikiran kami, sehingga kami masuk memahami kebenaran Tuhan dan boleh melakukannya dengan baik di tengah-tengah hidup ini. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 15. Panggilan dan pilihan Allah. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuat menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Karena itu aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu, sekalipun kamu telah mengetahuinya dan telah teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima. Aku menganggap sebagai kewajibanku untuk tetap mengingatkan kamu akan semuanya itu selama aku belum menanggalkan kemah tubuhku ini. Sebab aku tahu bahwa aku akan segera menanggalkan kemah tubuhku ini, sebagaimana yang telah diberitahukan kepadaku oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi aku akan berusaha supaya juga sesudah kepergianku itu, kamu selalu mengingat semuanya itu. Amin. Tema kita hari ini, teguh dalam panggilan, matotolan kaditambayan. Saudara yang diberkati Tuhan, menerima panggilan Tuhan bukan hanya berarti menjadi seorang pendeta atau penginjil. Panggilan Tuhan tidak hanya diberikan kepada pendeta atau penginjil, melainkan juga kepada seluruh pengikutnya dalam berbagai profesi. Kita hidup dengan sebuah misi dari Tuhan, dan setiap orang memiliki panggilan uniknya masing-masing menurut rancangan Tuhan. Dalam 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 15, Petrus mengingatkan kita tentang panggilan Tuhan yang harus kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Tidak ada kata setengah-setengah dalam menjalani kehidupan kekristenan. Petrus menasihati agar kita berusaha dengan sungguh-sungguh. Kata sungguh-sungguh berarti melakukan dengan sepenuh hati, tidak asal-asalan atau main-main, karena tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Dalam Wahyu, aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadikan engkau suam-suam kuku
dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Berusaha dengan sungguh-sungguh juga berarti bahwa kita berusaha tidak dengan kekuatan sendiri dalam melakukan apa yang difirmankan, tetapi mengacu pada respon kita terhadap panggilan Tuhan itu. Teguh dalam panggilan berarti melangkah dengan mengutamakan kehendak Tuhan lebih dari apapun, dan selalu berupaya hidup berkenan bagi Tuhan. Dengan kesungguhan kita merespon panggilan Tuhan, maka kita pasti semakin bersemangat mengiring Tuhan. Banyak tantangan dan halangan akan kita jumpai, namun kita tidak akan pernah mundur karena kekuatan Roh Kudus akan terus memperlengkapi kita dengan hikmat Tuhan untuk bertahan di tengah pencobaan hidup. Amin. Mari kita bersyukur, kita berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur kami angkat padamu Tuhan Allah. Sungguh luar biasa firman-Mu datang di tengah-tengah kehidupan kami. Datang memberikan semangat, memberikan inspirasi, kekuatan, dan kemampuan. Bahkan selalu menghayati akan panggilan yang Tuhan nyatakan bagi setiap kami. Dan kami teguh, kokoh, dan kuat dalam panggilan itu, untuk menyaksikan kehidupan ini berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Ya Tuhan, kami berdoa untuk pesiarahan hidup kami hari ini. Kami mohon perlindungan dan kasih-Mu menuntun setiap kami, setiap anak-anak-Mu dalam bekerja, berusaha, beraktivitas, mengerjakan tugas-tugas mereka. Kiranya boleh dilakukan dalam kasih sayang Tuhan. Kami mohon dijauhkan dari gangguan-gangguan, halangan, rintangan, bahkan kuasa-kuasa kegelapan. Berkati pemerintah kami hari ini, pemimpin kami, diberikan dan ditambah-tambahkan hikmat, mengayomi dan melindungi kami. Dan kami semua menikmati kenyamanan kehidupan dalam ketenangan dan damai sejahtera. Berkati anak-anak Tuhan, mungkin ada yang sakit, sembuhkan, pulihkan, yang berduka, kuatkan dan hiburkan. Mengalami pergumulan-pergumulan, teguhkan dan kokohkan iman mereka. Dengan orang tua kami selalu diberikan kekuatan topangan menikmati masa-masa tua mereka. Dan saudara-saudara kami yang berulang tahun menikmati sukacita keberhasilan, Tuhan sempurnakan syukur dan sukacita mereka. Terima kasih Bapak, ini syukur dan doa kami pagi ini. Dalam penyertaan kasih-Mu lah kami melewati hari ini dengan baik. Ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian waktu teduh bersama, Tuhan dipermuliakan.